kuburannya itu, ya, panjangnya 3 meter. Ya, kalau Nabi Adam 60 dirok ya sekitar itu juga 32 meter panjangnya ya. Ya sebentar dulu, ini sebelah kanan kita itu masjid yang banyak itu kubahnya tuh kelihatan nggak? Yang putih. Nah itu namanya Masjid Kisos. Kisos, tahu Kisos? Tempat orang dihukum penggal, bukan digantung, di penggal Kisos. Nah mereka teriak-teriak kalau sudah diumumkan kesalahannya, yang membunuh misalnya dengan berencana, terus yang kan kesempatan Bapak Ibu ya. Di sini banyak penjara-penjara bawah tanah di Bremen namanya itu ya. Kalau dihukum mati, ada hukuman seumur hidup, ada yang dipotong tangannya ya. Orang yang membunuh dengan cara sengaja itu langsung dikisos. Nah seperti itu. Jadi diberi kesempatan dulu untuk bertaubat. Bahkan banyak yang menghafal Quran dulu ya. Kalau sudah ditentukan oleh mahkamahnya pengadilan itu syekhnya, ada tukang simaknya ya. Nah dulu ini ya, kalau sekarang nggak tahu saya. Muhammad Jamil itu siapa namanya itu, Al-Habsyi. Nah itu yang saya tahu, Al-Habsyi itu julukannya Al-Habsyi itu biasanya orang disebut Al-Habsyi itu dari Habasada. Begitu sudah selesai diumumkan misalnya ini orang ini sudah mengedarkan narkoba ini sekarang sudah dipenjara selama 3 tahun atau 4 tahun ya, sudah menghafal Al-Quran dan bertemu dengan semua keluarganya, anak-anaknya, dan semua keluarganya sudah pasrah, sudah ikhlas untuk menerima ya. Nah mereka ini adalah, orang ini adalah sudah bertaubat dan bisa menghafal Al-Quran. Seperti itulah. Semuanya orang itu teriak, memandikannya, menyolatinya, disolati terus ya. Setelah ini dimandikan, dikafankan, disolati. Ya sebagaimana ya yang membangunnya Raja Fahad, yang konon ceritanya 43 ya istrinya, permaisurinya 43 tapi enggak sih, maksud saya 4 saja, tapi tidak tahu sekarang setelah MBS ini naik ya. Muhammad bin Salman ini akan merubah Saudi ini menjadi sekuler ya, negara sekuler, rencananya mau menyaingi Dubai ya, Emirat Arab. Karena sekarang sudah mulai ya, mereka membuat diskotik, perempuan boleh nyetir, orang berjualan. Sekarang petugas banyak kita lihat ya, bahkan khamar ya, orang jual minuman. Bisa menyebutnya kendinya Siti Hawa, karena Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah ya, Jeddah. Nah ini baru bisa lanjutkan tadi ya, Jeddah di kasratil jim, huruf jimnya itu di kasrah menjadi Jeddah. Kalau orang Melayu menyebutnya Jeddah ya, sampai sekarang masih. Kalau orang kampung saya itu disebut Jeddah ya. Terus yang aslinya apa? Bi fathatil jim, huruf jimnya itu di fathah menjadi Jeddah ya. Apa artinya Jeddah? Dulu ini tempat diturunkannya Siti Hawa di Jeddah, sedangkan Nabi Adam diturunkan di India dulu. Dipersatukanlah di Jabal Rahmah, tempat kita kemarin. Dipertemukanlah di sana, dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelah kiri kita ini ada beberapa teropong ya, ada 4. Ini tempat penyulingan air laut yang ada di kota Jeddah. Di Mekah juga ada, namanya Tahliyah. Tahliyah ini tempat penyulingan air laut ya, yang kita gunakan sehari-hari itu semua air laut ya. Bahkan air minum pun itu sampai miyah katanya, di atas 100% ada air laut ini ya, langsung diminum ada. Karena apa? Karena di orang Mekah pun juga banyak yang tidak bisa meminum air Zam-Zam Bapak Ibu. Jangan heran ya, tanda orang munafik adalah tidak menerima air Zam-Zam. Tidak bisa, bagaimanapun saya
sering sekali melihat orang tidak bisa minum air zam-zam, ya, bertamu ke rumah saya, bahkan orang Arab, saya kasih air zam-zam, gitu dia, tidak berani, ya, itu tandanya orang munafik, kata Rasulullah, kalau tidak bisa minum air zam-zam. Padahal air zam-zam itu apa yang kita hajatkan, kata Rasul, di saat meminum air zam-zam, ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'at wa rizqan wasi'at, ya, wa shifaan. Ketika wasifaan, apabila ada penyakit di tubuh kita, baca 3 kali wasifaan 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 min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa meminum air zam-zam, ya. Air zam-zam ini air berasal dari surga, ya, tidak pernah kering, tidak pernah kering. Itu berapa ribu tahun dulu tertimbun, ya, dari sejak Nabi Ismail sampai kakek Rasulullah yang menemukannya, ya. Kakek Rasulullah dalam mimpinya disuruh perintah untuk membongkar air zam-zam, menggalinya. Makanya suku Quraisy paling berkuasa dulu di Mekah. Barang siapa yang mau tinggal di Mekah atau masuk kota Mekah, izin dulu sama kakek Rasulullah. Ya, Rahman rahmatullah. Ini kota kita ini pinggir Laut Merah, ya. Di sebelah kiri kita ini Laut Merah, ya. Sini menyebutnya Bahrul Ahmar, ya. Bahasa Arabnya Bahrul Ahmar. Dan ini sekarang mau dibangun gedung-gedung pencakar langit nanti di sini, ya. Ingin mengalahkan apa Dubai yang ada apa hotel termewah itu Burj Khalifah, ya. Namanya Burj Khalifah, ya. Tower Khalifah tapi tempat maksiat. Tidak tahu, ini memang sudah apa fase kelima, ya Bapak Ibu, masa kehancuran Islam ini. Yang kita hadapi ini masa kehancuran Islam. Nanti tidak tahu setelah kita meninggal dunia, terus anak-anak kita apa yang akan ditemukan, ya. Dulu kita waktu masih kecil, ya, nanti tidak ada orang membaca Al-Quran. Jadi kita cerita-cerita, ya, diceritain sama orang tua kita, tak tahu apa ini. Ternyata sekarang benar juga, ya. Jangankan Al-Quran, kalau kita cana mana lebih dekat kamu dengan Allah, dengan HP-mu dengan Allah, ya bohong mungkin, ya, karena kita bilang lebih dekat sama Allah, ya. Kalau HP kita 1 menit saja tidak pegang HP, bingung, ya, mana HP, bangun tidur HP langsung lihat, pasti itu, ya. Itu sekarang kita lihat juga, ya, sekarang orang mengulang Al-Quran, ya. Kalau tidak di Masjidil Haram, kalau tidak di Masjid Nabawi, mau ya pegang Al-Quran, ya. Dengan alasan, oh di sini ada Al-Quran, di apa, di HP kita ada Al-Quran. Ya, mushaf itu beda, ya. Barokah kita memegang mushaf atau Al-Quran itu beda. Ya, para Rahman rahmatullah, itulah dulu kita diceritakan, ya, tentang ciri-ciri hari kiamat masa kecil kita, ya. Masa kecil kita aja sekarang kita sudah membuktikannya. Nah, kita sudah buktikan hari kiamat dekat ini dari zaman nubuwiyah, zaman kenabian, terus zaman sahabat, setelah zaman sahabat zaman tabi'in, setelah zaman tabi'in tabi'in, sekarang zaman apa? Zamannya kita ini, ya. Setelah kita tabi'in, terus kita, ya, masa kehancurannya Islam, ya. Di mana-mana Islam itu mudah diadu domba, ya. Memang ini sudah ada, ya, dengan heran. Rasulullah pada zaman Rasulullah saja mengatakan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, mereka akan bercerai-berai. Ini sekarang sudah banyak kita lihat pemahaman
pemahaman ini, yang ini, dan mengatakan semuanya benar, ya. Paham saya benar, paham saya yang ini benar, yang ini benar, semua mau dikatakan benar. Nah, ada juga yang mengatakan semua agama itu sama, benar, ya. Ya, itu macam-macam lah. Memang ini zaman hancurnya Islam. Ya, para Rahman rahmatullah. Nah, sekarang kita akan menuju ke bandara, ya. Nanti kita akan sholat di sana. Nah, sholat zuhur, langsung sholat asar, karena memang ini musim ramai, ya. Kita jadi kalau kita ke bandara itu 5 jam, 6 jam sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri nanti supaya kita bisa langsung check in. Kalau kita sudah terlambat biasanya nanti terakhir, ya. Terakhir sekali kita dapat, ya, kita yang paling dulu, ya. Nah, ini saya lihat, ya, banyak anaknya juga, ya. Koper-koper kita banyak anaknya, mudah-mudahan bisa di drop semua, karena juga kita gabung nanti satu pesawat dengan jamaah yang berangkat tanggal 9. Berangkat tanggal 9 nanti kita satu pesawat. Memasuki Mabnatul Hujjaj, ya, atau Terminal Haji yang kemarin, ya, itu ada payung-payungnya. Terminal Haji sini ada 4 bandara, Terminal Haji, terus Bandara Khusus Tamu Raja Internasional, dan Bandara Saudia. Allah. Insya Allah nanti kami yang akan isikan koper dan zam-zamnya nanti, ya. Zam-zam diterima di Semarang aja. Jadi dari sini kami yang turun ke Jeddah.